Berikutnya kita akan membahas tentang switch. Beberapa video yang lalu kita sudah membahas tentang conditional ya. Jadi dia akan melakukan pengecekan kondisi 1, ataukah masuk kondisi 2, ataukah masuk kondisi 3. Di bagian contoh di sini saya masukkan angka 1, maka dia akan menuliskan tulisannya adalah angka 1. Ini adalah yang namanya conditional. Ada cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan data sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, inilah kita akan berkenalan dengan yang namanya switch, teman-teman. Ini coba saya komen dulu. Ini saya komen dulu. Ini juga saya komen. Kemudian kita akan masuk kepada perintah switch. Perintah switch kurang lebih sama untuk alurnya, hanya saja ini lebih ringkas ya cara penulisannya. Coba saya letakkan saja di bagian dalamnya ini. Saya let angka 1. Kemudian kita masukkan di sini dengan switch. Nah, ketika kita menuliskan dengan switch, maka kita masukkan dulu polanya kurang lebih seperti ini. Ya, switch. Di bagian dalam tanda kurung ini kita masukkan pengecekannya. Yang kita cek apa? Yang kita cek adalah variabel angka. Ya, kita masukkan di sini angka. Kemudian, tiap-tiap dari kondisinya kita masukkan ke dalam sebuah perintah namanya adalah case. Case. Case yang pertama apa? Case yang pertama dia akan melakukan pengecekan apakah angkanya ini 1. Ya, di sini tidak perlu kita tuliskan ya angka 1 begini. Kita tuliskan saja di sini case 1 ini. Kemudian diikuti dengan titik 2. Kemudian kita masukkan tulisannya ya. Misalnya di sini dokumen write ini saya tuliskan di sini. Kemudian kalau kita sudah masuk ke case, kita perlu tambahkan break. Nah, seperti ini ya, kita masukkan break. Ini adalah kondisi yang pertama. Sekarang coba kita masuk kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua di sini adalah dari angka dicek apakah dia sama dengan 2. Maka di sini cukup kita tuliskan 2 begini saja. Kemudian kita ikuti dengan titik 2. Baru kemudian kita tuliskan perintahnya. Dokumen.write menuliskan angka 2. Jangan lupa diikuti dengan break seperti ini. Ya. Kemudian kita masuk kondisi yang ketiga. Kita masukkan di sini case, kondisinya ketiga. Kemudian kita masukkan angka 3. Ya, kemudian jangan lupa diikuti dengan break. Sekarang coba saya Ctrl S. Hasilnya tentu saja sama dengan yang sebelumnya tadi. Dia akan menuliskan angka 1. Sekarang coba saya akan ganti variabelnya. Tidak lagi 1, misalnya adalah 2. Saya Ctrl S. Nanti dia akan menuliskan angka 2. Kalau saya masukkan di sini 3, saya Ctrl S, dia memasukkan di sini angkanya adalah 3. Nah, di bagian switch kita juga bisa memasukkan nilai defaultnya ya. Misalnya kita sudah menentukan 1, 2, 3, kemudian untuk hal yang lain di luar angka 1, 2, 3 kita akan masukkan kepada perintah default ya. Untuk menuliskannya sama, kita masukkan default titik 2. Kemudian kita tuliskan di sini untuk aksinya. Misalnya aksinya cuma menuliskan saja. Dokumen.write ini. Misalnya ya di sini saya tuliskan saja tidak tahu misalnya. Ya. Coba saya Ctrl S. Sekarang coba saya masukkan selain dari 1, 2, 3. Misalnya saya masukkan di sini adalah 4 misalnya. Saya Ctrl S. Maka dia menuliskan tidak tahu ya. Saya masukkan misalnya 5. Dia masuk di sini yang namanya tidak tahu. Nah, kadang kita perlu membuat sebuah kondisi di mana satu buah aksi dia akan dijalankan untuk 2 buah kondisi. Ya, misalnya saya akan buat 2 buah kondisi kalau misalnya angkanya adalah 3 atau 4. Untuk melakukannya ini tinggal kita tumpuk saja. Ini kan cuma 1 ya. Case 3. Coba saya masukkan lagi di sini case 4. Case 4. Jadi kalau misalnya angkanya ini dia antara 3, ataukah angkanya tersebut adalah 4, dia masuk kepada aksi ini. Misalnya di sini saya tambahkan ya, angka 3 atau 4 begini. Coba saya Ctrl S. Nah, dia masuk kepada tidak tahu. Kenapa? Karena di sini angkanya adalah 5. Coba saya masukkan 3. Saya Ctrl S. Tulisannya adalah angka 3 atau 4. Sekarang saya masukkan nilai angkanya adalah 4. Saya Ctrl S. Maka dia tetap berada di bagian angka 3 atau 4. Karena di sini kita akan susun ya di sini untuk kondisinya. Aksinya menuliskan angka 3 atau 4, dia akan dijalankan kalau kondisinya nilai dari angkanya adalah 3 atau nilai dari angkanya adalah 4. Ya.
Kurang lebih begitu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tentang switch di JavaScript. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.